Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang menggali kuburan di atas bukit. Setelah itu, dia lalu menggendong jenazah tuannya dan dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Sebelum menutup kuburan, pria bernama Dang itu tidak lupa memberikan kata-kata perpisahan terakhir untuk tuannya. Awalnya Dang ingin meninggalkan pedang tuannya di dekat kuburan itu, tapi karena pedang itu nantinya hanya akan berkarat, Dang akhirnya memutuskan untuk membawa pedang tersebut beserta ketiga ekor kuda yang ditinggalkan oleh tuannya. Keesokan harinya, Dang berencana ingin menjual ketiga kudanya, dan uangnya ingin dia gunakan untuk membeli banyak makanan. Namun dia juga menyadari kalau hal itu hanya akan membuatnya berakhir menjadi penjahat atau pengemis. Oleh karena itu, Dang akhirnya memutuskan untuk mengikuti turnamen yang akan diadakan di Ashford Meadow. Keesokan malamnya, Dang sampai ke sebuah pemukiman dan dia bertemu dengan pengurus istal yang merupakan seorang anak kecil. Dang meminta anak itu untuk membersihkan dan memberi makan ketiga kudanya. Dang menjanjikan upah tembaga jika anak itu mau melakukannya, dan akan memukul telinga anak itu jika menolak permintaannya. Selanjutnya, saat Dang masuk ke dalam kedai, dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat dan tertidur di atas meja. Saat pemilik kedai menghampirinya, Dang lalu bertanya berapa jauh lagi perjalanan ke Ashford dari tempat itu. Wanita pemilik kedai memberitahukan bahwa perjalanan ke Ashford dari tempat itu hanya membutuhkan waktu sehari. Wanita itu juga bertanya, apakah anaknya sudah mengurus kuda milik Dang atau dia malah kabur lagi. Ternyata separuh warga kota berniat mengikuti turnamen, termasuk anak wanita pemilik kedai, tapi dia tidak mengizinkannya. Wanita itu memberitahukan pada Dang bahwa kesatria diciptakan sama seperti orang lain, dan turnamen adu tombak tidak pernah mengubah harga telur. Tidak lama kemudian, pria yang mabuk tadi tiba-tiba terbangun dan mengatakan kalau dia pernah melihat Dang. Setelah mengatakan hal itu, pria tersebut malah pergi meninggalkan kedai. Setelah selesai makan malam, Dang lalu kembali ke tempat kudanya. Dang dibuat sangat terkejut karena ternyata anak kecil itu malah asyik bermain-main dengan barang-barangnya. Dang dibuat sangat kesal dan dia menyuruh anak itu untuk segera melepaskan baju zirahnya. Anak itu malah mengatakan kalau dia bisa menunggangi kuda itu seperti yang dilakukan Dang. Perkataan anak itu membuat Dang tersinggung dan Dang lalu memberitahukan bahwa dirinya adalah seorang kesatria. Namun bocah itu tidak percaya dengan perkataan Dung, karena Dang tidak terlihat seperti seorang kesatria. Untuk membuktikan perkataannya, Dang lalu mengatakan kalau dia akan mengikuti turnamen di Ashford. Mendengar hal itu, bocah tersebut meminta Dang untuk membawanya ke Ashford. Dang tentu saja menolaknya karena ibu bocah itu tidak akan mengizinkannya. Namun bocah itu malah mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan wanita pemilik kedai itu bukanlah ibu kandungnya. Mengetahui hal itu, Dang juga memberitahukan bahwa dulunya dia juga adalah anak yatim piatu, sampai tuannya datang dan mengasuhnya. Dang diajari menggunakan pedang, berkuda, dan mengajarinya berbagai macam hal. Melihat Dang yang akan segera pergi, bocah itu lalu mengatakan, jika Dang bersedia membawanya ke Ashford, maka dia akan melakukan apapun untuk membantu Dang. Lalu Dang juga bisa mengajarinya beberapa keahlian sebaik yang Dang bisa lakukan. Menurut bocah itu, setiap kesatria membutuhkan pengawal, dan Dang tampak sangat membutuhkannya. Mendengar perkataan bocah itu, Dang menjadi kesal dan berniat memukulnya. Setelah menyuruh bocah itu mengambilkannya sekarung gandum, Dang lalu memberitahukan kalau bocah itu sebaiknya tidak menjadi pengawal untuk orang seperti dirinya. Setelah mengatakan hal itu dan memberikan upah pada bocah tersebut, Dang kemudian menunggangi kudanya meninggalkan penginapan menuju ke Ashford. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Dang akhirnya berhasil sampai di Ashford. Selanjutnya, Dang menemui beberapa penjaga kota dan memberitahukan kalau dia ingin berbicara dengan pemimpin turnamen. Dang mengatakan pada pemimpin turnamen bahwa dia ingin mengikuti turnamen. Dang juga memberitahukan kalau dia adalah pengawal Tuan Arlan dari Penny Tree sejak kecil. Tuan Arlan menjadikan Dang seorang kesatria sebelum meninggal dengan pedangnya sendiri. Dang bahkan menunjukkan koin Tuan Arlan yang ada di gagang pedangnya. Meskipun begitu, pemimpin kota belum pernah mendengar tentang Arlan dari Penny Tree. Melihat pemimpin turnamen yang tidak percaya padanya, Dang lalu menceritakan bahwa Tuan Arlan menyerahkan pedang itu dan meminta Dang menjadi kesatria yang baik, serta membela orang yang lemah dan tidak bersalah.
Oleh karena itu, Dang akan melayani kerajaan dengan kekuatannya dan bersumpah akan melakukan hal tersebut. Karena masih merasa ragu, pemimpin turnamen lalu bertanya, apakah ada saksi atas pengangkatan Dang menjadi kesatria? Karena jika Dang berbohong telah disumpah suci, maka mereka akan menggantung Dang dengan telanjang dan menyiksanya perlahan-lahan sampai mati. Oleh karena itu, pemimpin turnamen kembali bertanya, apakah ada saksi atas pengangkatan Dang sebagai kesatria selain seekor burung bernyanyi yang ada di pohon berduri? Melihat Dang yang tampak ketakutan, pemimpin turnamen malah tersenyum dan mengatakan, kalau ucapannya tentang penyiksaan itu hanyalah sebuah candaan. Jika Dang ingin mengikuti turnamen, maka Dang harus menyiapkan koin, baju zirah, kuda, orang, dan melakukan latihan keras. Pemimpin turnamen juga memberitahukan bahwa Lord Ashford menganggap dirinya sendiri sangat penting. Itu artinya, pemimpin turnamen harus menghalau setiap kesatria dan prajurit bayaran yang berlomba untuk menantang. Sebelum Dang meninggalkan ruangan, pemimpin turnamen lalu bertanya, apakah ada kesatria di Ashford yang mengenal Tuan Arlan? Dang kemudian berbalik dan memberitahukan bahwa ada sebuah pavilion yang mengibarkan bendera klan Dondarion. Tuan Arlan melayani ayah Tuan Manfred di Dorne beberapa tahun yang lalu. Dang meyakini kalau Tuan Manfred pasti akan mengingatnya. Mendengar hal itu, pemimpin turnamen meminta Dang membawa Tuan Manfred ke Ashford untuk menjaminnya. Sebelum turnamen diadakan besok, Dang juga harus meninggalkan pengawalnya. Jika Dang sampai kalah dalam turnamen tersebut, maka dia harus menyerahkan senjata, baju zirah, beserta kudanya kepada pemenang dan dia juga harus menebusnya. Namun Dang malah mengatakan kalau dia tidak membutuhkan koin. Selanjutnya, Dang pergi ke tenda klan Dondarion untuk bertemu Tuan Manfred. Namun seorang gadis memberitahukan kalau Tuan Manfred sedang tidur siang. Saat melihat penampilan Dang, gadis lainnya berpendapat kalau Dang pasti adalah seorang kesatria pagar yang menyedihkan. Para kesatria pagar juga harus tidur di pagar karena tidak ada lord yang mau menerima mereka. Dang mencoba mengabaikan perkataan gadis itu dengan bertanya, kapan Tuan Manfred akan bangun? Wanita itu lalu menyarankan agar Dang kembali lagi saat senja. Mendengar perkataan gadis itu, Dang kemudian segera pergi. Ternyata Dang merasa sedikit kesal karena wanita itu menyebutnya kesatria yang menyedihkan. Menurut perkataan Tuan Arlan, kesatria pagar adalah kesatria sejati. Jika nantinya Dang berhasil memenangkan turnamen adu tombak pertamanya, dia akan memiliki baju zirah, kuda, dan emas dari orang yang kalah. Tidak lama kemudian, Dang tidak sengaja bertemu dengan dua orang pria yang sedang berlatih tarung. Setelah berhasil mengalahkan Raymond, pria itu lalu mendekati Dang dan memperkenalkan dirinya yang bernama Stefan Fossoway. Stefan ternyata ingin menantang Dang untuk bertarung. Namun Dang menolaknya dan beralasan kalau dia masih ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Selanjutnya, Dang pergi mencari tempat beristirahat yang jauh dari keramaian. Dang menemukan sebuah pohon dan memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Setelah selesai mandi dan membersihkan pakaiannya, Dang lalu menunggangi salah satu kudanya dan pergi untuk menemui Tuan Manfred. Sayangnya wanita itu malah memberitahukan kalau Tuan Manfred masih tidur siang karena jari kakinya mengalami encok, yaitu salah satu penderitaan kecil yang tidak masuk akal dalam hidup. Dang mencoba menjelaskan kalau dia memiliki hal mendesak yang harus dibicarakan dengan Tuan Manfred. Mengetahui kalau yang dimaksud Dang adalah turnamen adu tombak, salah satu dari ketiga wanita itu menyarankan agar Dang lebih baik mencari pekerjaan yang lebih aman. Para wanita itu juga memberitahukan kalau mereka telah melihat banyak pemuda pemula di setiap turnamen, semuanya memikirkan kejayaan, tapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Tapi menurut Dang, dia mungkin akan berbeda. Namun para wanita itu kembali menyarankan agar Dang menjaga tubuhnya baik-baik, karena itu adalah tubuh terakhir yang dia miliki. Selanjutnya, saat Dang sedang berkeliling, dia tidak sengaja melihat sebuah pertunjukan di dalam sebuah tenda. Pertunjukan itu menampilkan kisah pertempuran para kesatria melawan naga klan Targaryen. Dang yang menyaksikan pertunjukan itu malah terpesona dengan gadis pembawa acara. Setelah keluar dari tenda, Dang malah kembali bertemu dengan Raymond. Raymond ingin meminta maaf karena dia tidak seharusnya mendesak Dang untuk bertarung dengan Stefan. Dang lalu bertanya, apakah Raymond dan Stefan akan mengikuti turnamen? Raymond mengatakan kalau Stefan akan ikut, sedangkan dia tidak bisa karena dia hanya seorang pengawal. Namun menurut Dang,
Raymond bertarung cukup baik untuk seorang pengawal. Setelah mereka berdua mulai akrab, Raymond lalu mengajak Dunk untuk pergi makan malam di tenda klan Baratheon. Di dalam tenda itu Dunk melihat Lionel Baratheon, orang-orang menyebutnya sang badai tertawa. Dalam acara makan malam itu, Lionel mengatakan kepada orang-orang bahwa 4.000 tahun yang lalu, leluhur mereka berkumpul di lapangan besar di luar tenda untuk saling membunuh dengan tongkat dan bersenang-senang. Konon katanya, itu adalah adu tombak pertama di negeri mereka. Menurut Lionel, manusia tidak bisa merancang kegembiraan seperti itu, dan hal tersebut membuatnya bertanya-tanya siapa yang membuat turnamen adu tombak tersebut. Setelah mengatakan hal itu, Lionel lalu melemparkan 100 koin emas ke atas meja dan menyuruh orang-orang makan sepuasnya dan bersenang-senang. Saat Dunk menyaksikan orang-orang yang sedang menari, anak buah Lionel tiba-tiba saja memanggilnya. Lionel lalu bertanya, apakah Dunk pernah memukul wajah seseorang? Menurut Lionel, pria bertubuh besar lebih sering terkena pukulan daripada pria kecil. Lionel juga memberitahukan pada Dunk bahwa Lord Cavern jarang membayar sewa. Warganya kelaparan tiap musim dingin, tapi Lord Cavern malah mengilapkan perhiasan dari gudang keluarganya. Karena Lord Cavern mengerti bahwa semua orang hanya menginginkan bantuannya atau kepalanya. Setelah mengatakan semua itu, Lionel lalu bertanya, apakah Dunk datang untuk mengambil kepalanya? Karena Dunk tidak berniat seperti itu, Lionel kembali bertanya, apa tujuan Dunk datang ke tendanya? Dunk dengan polosnya menjawab, kalau dia hanya ingin menikmati makan malam. Jawaban Dunk itu malah membuat Lionel tertawa dan menanyakan nama Dunk. Setelah Dunk memberitahukan namanya, Lionel lalu mengajaknya untuk menari. Saat mereka berdua sedang menari, Dunk tidak sengaja menginjak kaki Lionel. Awalnya Dunk merasa khawatir dengan hal itu, namun saat melihat Lionel yang hanya tersenyum, Dunk akhirnya merasa lega dan mereka berdua mulai akrab. Setelah selesai menari, Lionel menceritakan kisah petualangannya pada Dunk. Lionel mengatakan bahwa ombak di lautan sangat besar sehingga dia bisa menjilat garam dari udara. Namun Lionel datang untuk mencari tahu apa yang dilakukan seorang pria saat mati di lautan. Itulah sebabnya Lionel memutuskan untuk masuk ke dalam badai. Karena merasa penasaran, Dunk bertanya apakah Lionel tidak merasa takut. Lionel menjawab bahwa di dalam setiap manusia ada banyak pria, dan para pria di Stormland selalu melakukannya. Jika mereka bisa melakukan petualangan di lautan, maka Lionel juga bisa melakukannya. Mendengar perkataan Lionel itu, Dunk juga mulai bercerita bahwa terkadang dia selalu merasakan banyak penderitaan, walaupun sebenarnya dia memiliki kecepatan dan tubuh yang kuat. Menurut Dunk, Lionel adalah pria yang hebat, karena bisa berlatih pedang dan tombak dari guru terbaik di dunia, sementara Dunk sendiri tidak memiliki kesempatan untuk hal itu. Namun, menurut Lionel, menguji diri melawan musuh yang kuat adalah sebuah kehormatan besar. Setelah memberitahukan hal itu, Lionel lalu mengambil kembali mahkotanya dan segera pergi meninggalkan Dunk. Tidak lama kemudian, Dunk tidak sengaja melihat anak Tuan Manfred dan kemudian mengikutinya keluar tenda. Dunk memanggil pria itu dan mengatakan bahwa Tuan Arlan melayani ayahnya untuk memburu Raja Burung Bangkai di Pegunungan Merah, dan saat itu terjadi Dunk masih seorang anak kecil. Namun Tuan Manfred mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengenal Dunk, tapi kembali memberitahukan bahwa Tuan Arlan terluka saat melayani Tuan Manfred, dan bagaimana bisa anak Tuan Manfred melupakan hal itu. Pria itu mengatakan bahwa ayahnya membawa 800 prajurit ke Pegunungan Merah, dan mereka melupakan orang yang menuai lebih dari sekedar luka. Ternyata Dunk ingin meminta pria itu untuk menjaminnya, karena Dunk hanya bisa mengikuti turnamen adu tombak jika ada seorang kesatria atau bangsawan yang menjaminnya. Akan tetapi, anak Tuan Manfred tidak peduli dengan hal itu. Selanjutnya saat Dunk kembali ke tempat istirahatnya, dia malah melihat bocah pengurus istal di tempat itu. Dunk lalu bertanya apa yang dilakukan bocah tersebut di tempat itu. Bocah itu dengan santainya malah menjawab kalau dia sedang memanggang ikan. Bocah itu juga memberitahukan kalau dia naik di belakang gerobak domba untuk sampai di tempat itu. Dunk tidak akan bisa memaksanya pergi karena dia sudah muak dengan penginapan itu. Namun Dunk memperingatkan kalau dia tidak akan membiarkan anak itu bersikap kurang ajar lagi. Dunk berniat menaikkan bocah itu ke atas kuda dan membawanya pulang kembali ke penginapan. Namun bocah itu mengatakan kalau Dunk harus berkuda menuju ke King's Landing dan akan melewatkan turnamen.
Sebenarnya dia ingin pergi ke pavilion milik Dang, tapi dia tidak menemukannya. Namun Dang memberitahukan kalau pohon itu adalah pavilionnya dan seorang kesatria sejati hanya membutuhkan hal itu. Dang lebih baik tidur di bawah bintang daripada di dalam tenda berasap. Setelah itu mereka berdua kemudian saling berkenalan. Menurut bocah itu, nama Dang bukanlah nama seorang kesatria, melainkan singkatan dari Duncan. Dang mengiyakannya dan mengatakan kalau dia adalah Sir Duncan the Tall. Namun bocah itu juga tidak pernah mendengar nama tersebut. Bocah itu lalu memberitahukan kalau namanya adalah Egg. Dang yang mendengarnya malah ingin menghajar Egg dan menyuruhnya pergi. Tapi karena Egg sepertinya tidak banyak makan, dan jika Egg bersumpah akan menuruti perintah yang diberikan, maka Dang akan membiarkan Egg melayaninya untuk turnamen. Jika kinerja Egg terbukti sepadan, dia akan mendapatkan pakaian dan makanan. Pakaian yang dia dapatkan mungkin kasar, dan makanannya daging sapi asin dan ikan asin, tapi dengan itu Egg tidak akan kelaparan. Dang juga berjanji tidak akan memukuli Egg, kecuali jika dia pantas mendapatkannya. Selanjutnya, saat mereka berdua sedang berbaring di bawah bintang-bintang, Egg mengatakan bahwa bintang jatuh membawa keberuntungan bagi mereka yang melihatnya. Mendengar hal itu, Dang malah menyuruh Egg untuk segera tidur. Egg melanjutkan kalau para kesatria lain sudah berada di pavilion mereka sekarang, sambil menatap sutra dan bukan langit malam. Dang lalu bertanya, apakah sekarang keberuntungan milik mereka berdua? Namun Egg hanya tersenyum dan segera tidur. Selanjutnya Dang menceritakan kisah Tuan Arlan. Tuan Arlan adalah kesatria sejati dan selalu berusaha membantu orang-orang di sekelilingnya, walaupun hal itu tidak membuatnya kaya. Tuan Arlan tidak memiliki tanah maupun anak. Tuan Arlan hanya menginginkan udara terbuka dan api untuk menghangatkan kakinya. Keahliannya sebagai prajurit tidak pernah disadari, tapi dagunya terbuat dari granit dan merupakan seorang petarung yang gigih. Tuan Arlan telah melayani beberapa klan, di antaranya adalah klan Floren, klan Hayford, dan klan Tyrell. Akan tetapi, orang-orang dari klan itu sama sekali tidak mengenal Tuan Arlan. Menurut Egg, Tuan Arlan mungkin adalah kesatria yang buruk, sehingga tidak ada orang yang mengingatnya. Tapi Egg berjanji tidak akan meninggalkan Dang saat Dang harus menderita karena tuannya mati berulang kali. Meski tampaknya para lord tidak mau mendengarkan Dang. Menurut Egg, Dang adalah kesatria kerajaan, dan tidak perlu izin dari para lord untuk mengikuti turnamen. Dang bisa melawan Longthorn Tyrell dalam turnamen dan menjadikan bokong pria itu sasaran tombak. Egg lalu bertanya, mengapa Dang memperlakukan para lord kerajaan itu seolah mereka lebih baik? Namun, menurut Dang, para lord itu memang lebih baik dan Egg sudah bersikap terlalu kurang ajar. Tuan Arlan adalah kesatria yang hebat, dan pasti ada seseorang yang mengingatnya. Tidak lama kemudian, trompet pemberitahuan tiba-tiba dibunyikan. Ternyata itu adalah suara penyambutan kedatangan klan Targaryen. Melihat hal tersebut, Egg tampak khawatir dan meminta izin pada Dang untuk kembali ke perkemahan. Egg juga ingin meminjam pedang Dang untuk berjaga-jaga jika ada orang jahat yang ingin mencuri barang-barang mereka. Namun Dang tidak mau meminjamkannya dan dia ingin Egg tetap di tempat itu saat dia kembali. Jika Egg berani merampoknya, maka Dang akan memburu Egg dengan anjing. Lord Ashford dengan rendah hati menyambut kedatangan Baelor Targaryen, yaitu putra sulung Raja Daeron yang baik. Baelor Targaryen adalah Pangeran Dragonstone, serta tangan kanan raja dan pewarin Iron Throne. Dalam rombongan itu, saudara Baelor yaitu Maekar Targaryen juga datang ke Ashford. Lord Ashford sangat senang menyambut kedatangan Baelor, dan dia juga memperkenalkan putrinya yang bernama Gwyn. Di tempat yang sama, seseorang tiba-tiba menyuruh Dang untuk mengurus kuda. Namun Dong mengatakan kalau dia bukanlah seorang pengurus kuda. Orang itu ternyata adalah Pangeran Aerion Targaryen. Aerion lalu menyuruh Dang untuk membawakannya anggur dan wanita cantik. Namun Dang meminta maaf dan mengatakan kalau dia bukanlah seorang pelayan. Dang lalu memberitahukan kalau dia adalah seorang kesatria. Mendengar hal itu, Aerion malah pergi meninggalkan Dang. Tidak lama kemudian, kuda milik Aerion malah menyerang seorang pengurus kuda. Dang lalu menghampiri kuda itu dan berhasil menenangkannya. Saat Dang memasukkan kuda itu ke kandang, 2 orang Kingsguard tiba-tiba menghampirinya.
Melihat dua orang kesatria itu, Dunk lalu memperkenalkan dirinya. Dua orang kesatria itu adalah Sir Roland Crackhall dan saudara tersumpahnya Sir Donald dari Duskendale. Melihat tubuh Dunk yang sangat besar, Sir Roland lalu bertanya, apakah Dunk yang menunggangi kudanya ke pertempuran, atau malah kuda Dunk yang menungganginya? Namun, Sir Donald segera meminta maaf pada Dunk, karena Sir Roland jarang mendongak saat berbicara dengan seseorang. Karena Sir Roland ingin buang air besar, dia kemudian segera pergi meninggalkan mereka berdua. Sir Donald lalu memberitahukan pada Dunk bahwa dulunya dia dan klannya adalah penangkap kepiting dari Duskendale. Saat Sir Donald akan pergi, Dunk lalu bertanya, bagaimana anak penangkap kepiting bisa mendapatkan kehormatan menjadi kesatria di Kingsguard? Namun Sir Donald hanya mengatakan kalau hal itu sama seperti mereka menjadi penangkap kepiting. Selanjutnya, Dunk menyelinap masuk ke dalam istana. Saat masuk lebih jauh, dia mendengar percakapan Lord Ashford dengan anggota klan Targaryen. Lord Ashford mengatakan bahwa hujan musim semi telah membanjiri banyak sungai di wilayah mereka. Mungkin para pangeran muda hanya terlambat datang karena hal itu. Saat Dunk sedang menguping pembicaraan itu, Gwyn tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan, kalau putra-putra pangeran telah menghilang dan mungkin sudah mati. Setelah memberitahukan hal itu, Gwyn lalu segera pergi meninggalkan Dunk. Baelor mengatakan, kalau putra Maekar baru menghilang sehari, Sir Roland pasti akan menemukannya dan Aegon bersamanya. Daeron seharusnya berada di lapangan turnamen seperti Aerys atau Rhaegal. Di tengah pembicaraan mereka, Maekar akhirnya menyadari kehadiran Dunk dan menyuruhnya untuk segera menampakkan diri. Dunk lalu menampakkan dirinya dan meminta maaf karena telah mengganggu mereka. Dunk juga memberitahukan bahwa dia telah meminta Sir Manfred Dondarrion untuk menjaminnya agar bisa masuk daftar turnamen, tapi Sir Manfred menolak melakukannya, dan begitu juga dengan para lord lainnya. Para lord itu mengatakan tidak mengenal Sir Arlan dari Pennytree. Padahal Sir Arlan pernah melayani mereka, dan Dunk berani bersumpah akan hal itu. Dunk bahkan memiliki pedang dan perisai Sir Arlan. Tapi menurut Lord Ashford, pedang dan perisai saja tidak bisa membuat seseorang menjadi kesatria. Namun Dunk tidak peduli dengan hal itu dan dia malah bertanya apakah Baelor mengingat Sir Arlan. Ternyata Baelor mengingatnya dan mengatakan, kalau Sir Arlan tidak pernah memenangkan turnamen tapi juga tidak pernah mempermalukan dirinya, Sir Arlan pernah membanting Lord Stokeworth dalam pertarungan di King's Landing dan bertahun-tahun sebelum dia menjatuhkan singa kelabu dari kuda. Jika Sir Arlan pernah menceritakan kisah itu pada Dunk, maka Dunk pasti ingat nama asli dari singa kelabu. Setelah mengingat-ingat kembali, Dunk lalu mengatakan kalau singa kelabu adalah Sir Daemon Lannister, yaitu Lord Casterly Rock yang sekarang. Baelor membenarkannya dan besok Daemon juga masuk dalam daftar turnamen. Merasa penasaran, Maekar lalu bertanya bagaimana Baelor bisa mengingat seorang kesatria pagar. Baelor mengatakan kalau dia terbiasa mempelajari semua musuhnya. Beberapa tahun yang lalu di Storm End, Lord Baratheon mengadakan perayaan untuk kelahiran cucunya. Undian yang keluar menjadikan Sir Arlan lawan Baelor pada pertandingan pertama. Dalam pertandingan itu, mereka berdua mematahkan 4 tombak, sebelum akhirnya Baelor menjatuhkan Sir Arlan. Namun menurut Dunk, jumlah tombak yang patah berjumlah 7. Baelor lalu mengatakan kalau dongeng tumbuh dalam cerita. Walaupun begitu, Dunk tidak boleh berpikiran buruk pada Sir Arlan. Mendengar perkataan Baelor itu, Dunk segera berlutut dan meminta maaf karena sudah bersikap bodoh. Dunk juga mengetahui kalau Baelor mengembalikan kuda dan baju zirah Sir Arlan, serta tidak mau menerima tebusan. Sir Arlan sering memberitahukan pada Dunk bahwa Pangeran Baelor berjiwa kesatria dan suatu hari nanti 7 kerajaan akan aman di tangannya. Mendengar perkataan Dunk itu, Baelor akhirnya bersedia memasukkan Dunk ke dalam daftar turnamen. Saat Dunk mengucapkan rasa terima kasihnya, Maekar yang merasa kesal malah menyuruh Dunk untuk segera pergi. Namun Baelor segera meminta maaf dengan ucapan Maekar, karena saat ini putra Maekar sedang tersesat saat menuju ke Ashford. Dunk yang tidak bisa membaca situasi malah mengatakan kalau putra Maekar tidak akan ditemukan tewas. Perkataan Dunk itu tentu saja membuat Maekar sangat terkejut. Saat Dunk akan pergi, Baelor memberitahukan padanya bahwa menurut hukum yang berlaku,
hanya putra kandung yang berhak mewarisi senjata kesatria. Karena Dang bukan anak kandung Ser Arlan, maka dia harus mencari peralatan baru dan membuat lambangnya sendiri. Dang mengiyakannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan Baelor, serta akan bertarung dengan gagah berani. Selanjutnya, Dang dan Egg pergi melihat pertunjukan di dalam tenda. Pertunjukan itu menampilkan pertarungan antara para kesatria. Egg terlihat sangat senang menyaksikan pertunjukan tersebut, sementara Dang masih saja terpesona dengan gadis pembawa acara. Setelah pertunjukan selesai, Dang dan Egg menemui gadis itu dan memberinya beberapa koin. Egg lalu bertanya, bagaimana gadis itu melakukan trik api? Gadis itu kemudian menunjukkan caranya dan mengatakan, kalau dia menggunakan serbuk sari yang dikumpulkannya dalam perjalanan. Egg lalu bertanya, siapa yang membuat boneka sebesar itu? Gadis itu mengatakan, kalau pamannya yang membuatnya, dan dia hanya melukis boneka tersebut. Mengetahui hal itu, Dang lalu meminta gadis tersebut untuk melukis sesuatu di perisainya. Akan tetapi, Dang ternyata tidak tahu gambar apa yang harus dia buat di perisainya itu. Egg lalu menyarankan agar Dang membuat gambar pohon elm, seperti yang ada di tepi sungai tempat mereka berkemah, dengan batang coklat dan ranting hijau. Dang setuju dengan ide Egg, dan dia ingin menambahkan bintang jatuh di atasnya. Permintaan Dang itu ternyata disetujui oleh gadis tersebut. Dang lalu berterima kasih dan mereka mulai berkenalan. Nama gadis itu adalah Tansel. Para pria biasa memanggilnya dengan sebutan Tansel yang tinggi. Setelah selesai berkenalan, Dang lalu memberikan perisainya untuk dilukis. Selanjutnya, saat Dang dan Egg sedang duduk bersama sambil menikmati minuman, Egg lalu bertanya apakah dia akan menjadi kesatria suatu hari nanti. Dang ternyata mengiyakannya dan mengatakan kalau dulunya orang-orang sering menyebutnya bodoh. Karena Dang tidak melanjutkan perkataannya, Egg yang penasaran lalu bertanya, apa yang Dang lakukan saat orang-orang menyebutnya bodoh? Namun Dang malah mengatakan, kalau itu bukanlah urusan Egg. Egg tentu saja kebingungan dan mengira kalau Dang ingin memberikan saran padanya. Tidak lama kemudian, Lionel tiba-tiba menghampiri mereka berdua dan mengajak Dang untuk ikut pertandingan tarik tambang. Hey! Try those palms, you clam-handed cunt. We're not in your sister's chambers now. Looking good. Malam harinya Dang berkeliling mencari seorang pandai besi. Tidak lama kemudian, Dang melihat sebuah baju zirah yang dipajang dan memuji hasil karya pandai besi itu. Dang mengatakan kalau dia membutuhkan baju zirah untuk turnamen besok. Melihat tubuh Dang yang besar, pandai besi itu mengatakan kalau dia pernah membuat baju zirah yang lebih besar dari tubuh Dang. Pria itu lalu memberikan helm besi pada Dang dengan harga 800 stek. Harga itu tentu sangat mahal untuk Dang, dan dia menawarkan untuk menukarnya dengan baju zirah untuk orang yang lebih kecil. Akan tetapi, pria itu menolak tawaran Dang. Dang lalu meletakkan helm itu dan berniat pergi. Namun pria itu mengatakan pada Dang kalau dia akan menyewakan helm itu sehari dengan harga 2 stek. Dang lalu membayarnya dan mengatakan kalau pria itu akan mendapatkan barangnya kembali karena Dang pasti akan memenangkan turnamen. Selanjutnya, Dang pergi melihat arena turnamen bersama kuda putihnya. Dang mengatakan pada kuda itu, jika Dang berhasil memenangkan turnamen, maka dia akan kembali menebus kuda tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pembeli menemui Dang dan membayar kuda itu. Dang memberikan beberapa koin pada pria itu agar pria itu memberi makan gandum pada kudanya. Setelah itu, Dang pergi menemui Egg dan membawakannya segelas minuman. Dang mengatakan, jika dia bisa menyebut dirinya sang juara Ashford Meadow, walaupun hanya 1 jam, mungkin akan ada klan bagus yang mau menerima jasanya, dan mungkin saja itu adalah klan Targaryen. Dang juga memberitahukan pada Egg, kalau Sir Donell dari Kingsguard hanyalah anak seorang penangkap kepiting. Namun Egg mengatakan bahwa ayah Sir Donell adalah pemilik setengah armada penangkap kepiting di Westeros. Hal itu tentu saja membuat Dang sangat terkejut,
dan dia bertanya, bagaimana Egg bisa mengetahuinya? Egg hanya menjawab kalau dia suka memancing. Tidak lama kemudian suara terompet tiba-tiba berbunyi. Mendengar suara itu, Dunk dan Egg lalu segera menuju ke arena turnamen. Pada turnamen malam itu, salah satu anggota klan Targaryen ikut serta dalam pertandingan. Egg memberitahukan pada Dunk kalau pria itu adalah Pangeran Valar, yaitu putra Baelor, serta pewaris takhta kedua. Selanjutnya, terompet pembukaan pertandingan akhirnya dimulai. Saat melihat para pengawal yang membawakan tombak untuk para kesatria, Egg malah dibuat khawatir dengan tugas yang akan dia lakukan nantinya. Dalam pertandingan itu, Pangeran Valar berhasil menjatuhkan satu kesatria. Melihat pertandingan yang brutal itu, Dunk dibuat sedikit ketakutan. Setelah pertandingan selesai, Dunk dan Egg kemudian kembali ke kemah. Egg mengatakan kalau pertandingan malam ini sangat luar biasa. Melihat wajah Dunk yang murung, Egg lalu bertanya apakah Dunk memiliki masalah. Dunk malah balik bertanya, apakah kesatria hebat tinggal di pagar dan mati di sisi jalan berlumpur? Dunk juga mengatakan kalau Ser Arlan tidak berbakat dengan pedang atau tombak. Ser Arlan adalah seorang peminum, bermain wanita, dan merupakan pria yang sulit dikenal. Pria tua itu hidup hampir 60 tahun dan tidak pernah menjadi juara. Hal itu membuat Dunk merasa kalau dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Walaupun begitu, Ser Arlan sangat baik pada Dunk dan selalu menjaga Dunk seperti keluarganya sendiri. Ser Arlan juga membesarkan Dunk menjadi pria terhormat, tapi para lord bahkan tidak ada yang mengingat namanya. Namun pada pertandingan besok, Dunk akan menunjukkan hasil karya Ser Arlan kepada semua orang. On the morrow, we will show them what his hand has wrought. Keesokan paginya, Egg bangun lebih awal, sementara Dunk masih tertidur. Egg diam-diam membawa pedang Dunk dan juga kudanya ke suatu tempat yang tidak jauh dari perkemahan. Ternyata Egg ingin berlatih mengendalikan kuda tersebut. Sayangnya kuda itu tidak mau mendengarkan perkataan Egg. Hal itu tentu saja membuat Egg sangat kesal dan dia mengatakan bahwa ayahnya pernah memberitahukan jangan pernah berbicara dengan kuda karena kuda lebih bodoh dari anjing dan hanya mengerti tanaman. Namun menurut Egg hal itu tidak benar, kuda sebenarnya tidak mau diperintah sama seperti manusia. Selanjutnya Egg kembali mencoba melatih kuda itu. Tapi kuda itu malah buang air besar saat mendengar suara teriakan Egg. Namun Egg tidak menyerah dan terus mencoba. Ternyata usahanya itu membuahkan hasil dan kuda tersebut akhirnya mau bergerak. Egg juga berlatih membawa tombak dan pedang untuk diberikan kepada Dunk saat turnamen nantinya. Setelah selesai berlatih, seorang pria tiba-tiba menghampiri Egg dan malah menuduhnya mencuri kuda tersebut. Melihat kehadiran pria bermata satu itu, Egg tentu saja sangat terkejut dan menyangkal tuduhan pria itu. Pria itu lalu bertanya, apa yang terjadi pada rambut Egg? Namun Egg malah balik bertanya, apa yang terjadi pada mata pria itu? Ternyata mata pria itu terluka saat dia bertarung dalam turnamen. Egg akhirnya mengetahui kalau pria itu adalah Ser Robin Riesling, yaitu kesatria paling gila yang ada di Seven Kingdoms. Menurut Ser Robin, Egg terlalu kecil untuk ukuran seorang pengawal. Egg lalu memberitahukan kalau dia adalah pengawal Ser Duncan the Tall. Namun Ser Robin tidak pernah mengenal nama tersebut. Saat Egg kembali ke perkemahan, Dunk lalu bertanya Egg dari mana. Egg mengatakan kalau dia pergi berlatih dan dia juga bertanya apa yang sedang Dunk lakukan saat ini. Dunk memberitahukan kalau dia sedang menjahit tambalan pada pakaiannya. Dunk lalu memerintahkan Egg membersihkan kudanya dan setelah tugas Egg selesai, dia akan mendapatkan makanan. Selanjutnya, Dunk mengajarkan pada Egg cara menjahit pakaian. Saat Egg sedang bernyanyi di atas pohon, Dunk lalu menghampirinya dan memerintahkan Egg untuk mengambilkan baju zirahnya. Namun Egg memberitahukan
kalau saat ini Dang tidak memiliki perisai. Dang mengatakan kalau mereka akan mengambilnya saat dalam perjalanan menuju ke arena turnamen. Egg lalu kembali memberitahukan bahwa hak tantangan di hari pertama jatuh pada kesatria bangsawan dan terkenal. Oleh karena itu, Dung tidak akan bisa mendaftar hari ini. Selanjutnya, saat Dang sedang membeli telur angsa di pasar, dia tidak sengaja bertemu dengan Tansel. Gadis itu memberitahukan pada Dang kalau perisainya akan siap malam ini. Setelah Tansel pergi, Egg lalu menghampiri Dang dan mulai mengejeknya. Selanjutnya, mereka berdua kembali ke kemah untuk membuat makanan. Saat Dang dan Egg sedang duduk di atas bukit sambil memandangi perkemahan di Ashford, pemimpin turnamen tiba-tiba datang dan ingin berbicara dengan Dang. Pemimpin turnamen itu ternyata ingin membuat kesepakatan yang menguntungkan untuk Dang. Jika Dang bisa menjatuhkan putra bungsu Lord Ashford, yaitu Ser Andro dalam turnamen, maka Dang akan mendapatkan banyak uang. Begitu juga dengan orang yang memasang taruhan untuk Dang. Namun Dang mengatakan kalau dia tidak menginginkan kemenangan yang belum dia dapatkan. Pemimpin turnamen kembali meyakinkan Dung, dan besok Dang harus memberikan jawaban. Selanjutnya, Dang dan Egg pergi ke arena turnamen untuk melihat pertandingan. Ternyata kesatria yang akan bertanding adalah Pangeran Aerion. Dia memakai baju zirah berwarna hitam dengan helm berbentuk kepala naga. Aerion lalu mendatangi salah satu tenda dan mengajak kesatria di dalam tenda itu untuk bertanding dengannya. Melihat pertandingan itu, orang-orang malah dibuat sangat kesal. Mereka bahkan masuk ke arena dan berniat menyerang Aerion. Para penjaga kota dan Kingsguard lalu dikerahkan untuk menahan orang-orang itu. Sementara itu sang pengawal kesatria yang telah kalah, lalu menghampiri tuannya dan membunuhnya. Setelah keluar dari lokasi arena turnamen, Dang mengatakan kalau pemandangan barusan cukup mengerikan. Tapi seorang pengawal harus kuat, dan kemalangan mungkin bisa menimpa Dang dalam turnamen nantinya. Dang berharap Egg bisa tetap waspada jika hal itu terjadi. Namun Egg malah menatap Dang dan mengatakan kalau itu bukanlah kemalangan. Selanjutnya Dang bertanya, apakah Egg pernah mengenal ayahnya sendiri? Namun Egg mengatakan kalau dia tidak terlalu mengenalnya. Dang lalu memberitahukan kalau dia pernah melihat ayahnya digantung. Dulunya, Dang pernah menjual tikus, kucing, dan merpati di Flea Bottom. Koki yang ada di sana selalu mengatakan kalau ayah Dang seorang pencuri. Tidak lama kemudian, Dang dan Egg tidak sengaja bertemu dengan seorang peramal. Wanita itu meramalkan kalau Dang akan menjadi orang sukses dan lebih kaya dari klan Lannister. Sementara untuk Egg, dia akan menjadi seorang raja, kemudian mati dalam api yang panas, dan cacing akan memakan abunya. Semua orang yang mengenal Egg akan bersukacita dalam kematiannya. Perkataan wanita itu tentu saja membuat sangat terkejut. Namun Dang hanya tertawa dan menganggap perkataan wanita itu sebagai candaan. Setelah wanita peramal itu pergi, Dang dan Egg kembali bertemu dengan Raymond. Dang lalu memperkenalkan Egg pada Raymond sebagai pengawalnya. Setelah itu, Raymond lalu mengajak Dang ke tendanya untuk menikmati secangkir sari apel. Sementara itu, Egg mengatakan pada Dang kalau dia akan menunggu di pertunjukan boneka dan membawakan perisai Dang saat pertunjukan berakhir. Saat berada di tenda Raymond, Dang lalu membahas tentang turnamen adu tombak. Dang mengatakan kalau kemampuannya sepertinya setara dengan Ser Andro. Mendengar perkataan Dang itu, Raymond lalu memberitahukan bahwa dia mendengar kalau Aerion marah kepada Lord Ashford karena memberikan kudanya. Menurut Raymond, klan Targaryen adalah klan penyihir darah dan tiran yang membakar tanah mereka, memperbudak dan menyeret rakyat Westeros ke dalam perang mereka, tanpa sedikit pun menghormati adat dan sejarah masyarakat Westeros.
Setiap anak berambut putih yang klan Targaryen kirim melawan mereka lebih gila dan kejam dari yang terakhir. Satu-satunya hal terhormat yang bisa dilakukan seorang Targaryen untuk Westeros adalah menghisap payudara istri mereka sendiri. Berpindah ke tempat Egg, saat ini dia sedang asik menyaksikan pertunjukan boneka. Dalam pertunjukan itu, Tansel berperan sebagai kesatria yang melawan naga. Tidak lama kemudian, Aerion tiba-tiba saja datang ke pertunjukan itu. Kehadiran Aerion itu tampaknya membuat Egg terganggu. Tidak hanya Egg, semua orang di dalam tenda itu seketika terdiam saat mengetahui kehadiran Aerion. Kembali ke tempat Dunk dan Raymond, saat ini mereka sedang bersenang-senang sambil membahas Aerion, yang selalu tersenyum dan bersikap sopan saat ayahnya sedang mengawasinya. Dunk lalu bertanya, mengapa kursi Pangeran Maekar kosong saat turnamen tadi? Raymond memberitahukan kalau Maekar pagi ini meninggalkan Ashford untuk mencari anak-anaknya yang menghilang. Mereka meninggalkan Summerhall beberapa hari lalu, tapi tidak pernah tiba di Ashford sampai sekarang. Ada rumor mengatakan kalau anak-anak Maekar itu sudah mati. Tapi menurut Raymond, anak-anak Maekar itu pasti hanya mabuk seperti biasa dan kemudian tersesat. Raymond juga mengatakan kalau anak-anak Maekar tidak berguna. Daeron adalah orang yang bodoh, Aerion angkuh dan kejam, anak ketiga sangat tidak berguna sampai-sampai hampir dijadikan Maester. Saat Raymond ingin membahas anak Maekar yang terakhir, Egg tiba-tiba datang memanggil Dunk untuk segera pergi ke pertunjukan boneka. Saat Dunk tiba di tempat itu, dia melihat Pangeran Aerion yang sedang memukuli Tansel dan mematahkan jarinya. Melihat hal itu, Dunk dibuat sangat marah dan dia kemudian menyerang Aerion. Para pengawal Aerion lalu memegangi Dunk dan berusaha menghentikannya. Dengan mulut yang berlumuran darah, Aerion lalu kembali berdiri dan bertanya pada Dunk, mengapa Dunk rela mati demi gadis itu? Menurut Aerion, gadis itu adalah seorang pengkhianat, karena naga tidak boleh kalah. Namun Dunk tidak menjawab dan hanya menatap tajam ke arah Aerion. Karena Dunk sudah membuat salah satu gigi Aerion goyang, dia lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencabut semua gigi Dunk. Sebelum hal itu terjadi, Egg lalu datang dan menghentikan mereka. Hal itu tentu membuat Dunk khawatir, karena jika Egg terlibat, dia pasti akan ikut dibunuh. Namun Egg mengatakan kalau mereka harus menghadapi ayahnya jika ingin melakukan hal itu. Aerion lalu bertanya apa yang terjadi pada rambut Egg. Egg mengatakan kalau dia mencukurnya karena dia tidak mau terlihat seperti Aerion. Dari sini Dunk akhirnya mengetahui kalau Egg adalah seorang Targaryen. Impudent little rat. What's happened to your hair? I cut it off, brother. I didn't want to look like you. Setelah menyerang Aerion, Dunk akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa saat kemudian Egg lalu datang menemui Dunk. Egg juga tidak lupa membawakan makanan untuknya. Dunk yang sudah kelaparan lalu menyantap makanan itu. Egg mengatakan kalau pamannya yaitu Baelor menyuruhnya untuk meminta maaf karena Egg sudah menipu Dunk. Dunk tentu saja kecewa pada Egg karena Egg sudah membohonginya termasuk namanya. Namun Egg mengatakan kalau namanya adalah singkatan dari Aegon. Menurut perkataan Egg, ada 4 Aegon yang pernah menjadi raja selain dirinya. Egg seharusnya mengawal kakaknya, yaitu Daeron. Daeron adalah kesatria payah dan pemabuk, sehingga dia tidak mau masuk dalam daftar turnamen. Daeron hanya ingin mereka bersembunyi di penginapan sampai turnamen selesai. Egg juga memberitahukan kalau Daeron lah yang mencukur rambutnya. Alasan Egg membohongi Dunk, karena dia sangat ingin mengikuti turnamen dan menjadi pengawal seorang kesatria. Karena merasa penasaran, Dunk lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan padanya. Egg memberitahukan kalau pamannya ingin bertemu dengan Dunk setelah Dunk selesai makan. Mendengar hal itu, Dunk kemudian segera pergi menemui Baelor. Saat masuk ke ruangan Baelor, Dunk lalu berlutut di hadapannya. Baelor mengatakan kepada Dunk kalau Egg seharusnya mendatanginya saat dia melihat apa yang Aerion lakukan. Namun Egg malah mendatangi Dunk dan itu bukanlah keputusan yang baik. Egg malah berharap kalau Dunk bisa membunuh Aerion.
Setelah menyuruh Aegon keluar dari ruangan, Baelor lalu bertanya sehebat apa Dunk sebagai kesatria. Dunk mengatakan kalau Ser Arlan mengajarinya menggunakan pedang dan perisai. Baelor lalu memberitahukan pada Dunk bahwa Maekar kembali ke kastil beberapa jam yang lalu. Dia menemukan putranya yaitu Daeron mabuk di penginapan. Daeron memberitahukan pada Maekar kalau seorang kesatria perampok bertubuh besar kabur bersama Aegon. Itu artinya Dunk telah dituduh sebagai kesatria perampok itu. Namun Dunk tentu saja menyangkalnya. Dunk yang penasaran lalu bertanya mengenai nasib Tansel. Baelor mengatakan, saat Aerion selesai memutarbalikan cerita, Tansel akan menjadi seorang pengkhianat besar. Naga adalah simbol keluarga kerajaan. Menggambarkan naga dibunuh adalah sebuah kejahatan. Aerion menyebutnya serangan terselubung pada klan Targaryen dan dorongan untuk memberontak. Baelor juga tidak membenarkan perbuatan Dunk yang sudah menyerang cucu raja. Namun Dunk mengatakan kalau Aerion sudah mematahkan jari Tansel. Sebagai seorang kesatria yang telah disumpah suci, Dunk sudah seharusnya melindungi orang yang tidak bersalah. Baelor lalu memberitahukan kalau Aerion menginginkan kepala Dunk karena sudah menyerangnya. Aerion tidak akan mendapatkannya, tapi Baelor tidak bisa mencegah Aerion mendapatkan persidangan. Lalu dengan tuduhan yang diberikan pada Dunk bahwa dia telah menculik Aegon, pengadilan pasti tidak akan memihak Dunk. Hukuman yang mungkin dijatuhkan pada Dunk yaitu bagian tubuh yang dia gunakan untuk menyerang Aerion akan dipotong. Namun Baelor memberitahukan kalau Dunk masih punya pilihan lain. Selanjutnya Dunk dibawa ke hadapan Aerion dan Maekar. Setelah menerima saran dari Baelor, Dunk lalu meminta persidangan dengan pertarungan yang menjadi haknya. Aerion tidak bisa menolak hal itu karena kesatria yang dituduh melakukan kejahatan berhak menuntut hal tersebut. Aerion lalu meminta diadakan sidang 7 orang, yaitu bentuk lain dari sidang pertarungan. Sidang itu dari zaman kuno dan jarang digunakan. Baelor menjelaskan bahwa di zaman dulu para andal percaya jika 7 kesatria bertarung, maka para dewa yang begitu dihormati akan ikut campur dalam persidangan, serta memastikan pihak yang benar-benar bersalah dihukum. Mendengar hal itu, Maekar lalu bertanya pada Aerion, mengapa anaknya itu tidak membunuh Dunk dengan tangannya sendiri? Namun Aerion mengatakan kalau Daeron juga dirugikan karena perbuatan Dunk. Duncan harus membayar semua kejahatannya pada mereka, atau kehormatan Targaryen akan diragukan. Namun Maekar mengatakan kalau semua itu hanyalah omong kosong Aerion. Dalam sidang 7 orang, 7 kesatria harus melawan 7 kesatria lainnya. Itu artinya, Dunk harus mencari 6 kesatria lainnya untuk bertarung di sisinya. Dunk tentu saja akan dirugikan, karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Merasa muak dengan sikap Aerion, Maekar lalu menarik anaknya itu keluar dari ruangan. Selanjutnya, saat Dunk kembali ke kemahnya, dia lalu bertemu dengan Raymond yang sudah menunggunya. Setelah itu, Raymond lalu mengajak Dunk untuk pergi makan malam. Dunk lalu menceritakan pada Raymond dan Stefan tentang sidang 7 orang yang diminta Aerion. Stefan ternyata melihat perbuatan Aerion di pertunjukan boneka itu. Dan semua kesatria bersumpah untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Stefan memberitahukan pada Dunk bahwa klan Fossoway sudah ada di Westeros jauh sebelum klan yang lainnya datang ke tempat itu. Stefan akan memastikan klannya berada lama di Westeros setelah klan yang lainnya pergi. Stefan juga yakin kalau mereka pasti akan menemukan 5 kesatria lainnya untuk bertarung bersama mereka. Stefan selalu dibuat bertanya-tanya, mengapa tragedi sering mengikuti pria terhormat? Tapi saat dia tidak punya jawaban, jawabannya selalu banyaknya kejayaan. Beberapa saat kemudian, Egg tiba-tiba datang menemui Dunk. Egg masih ingin menjadi pengawal Dunk dan membantunya dalam turnamen. Tidak lama setelah kedatangan Egg, Daeron tiba-tiba masuk ke tenda. Melihat kehadiran Daeron, Dunk lalu menghampirinya dan berniat membunuhnya. Egg segera menghentikannya dan memberitahukan bahwa ayahnya akan bergabung dengan 7 penuduh. Tidak hanya itu, ayah Egg juga telah memerintahkan Kingsguard untuk ikut bertarung. Namun Egg mengatakan
kalau dia bisa membantu Dunk mencari kesatria lainnya, sehingga Dunk bisa mengikuti sidang dan membunuh Aerion. Merasa penasaran, Dunk lalu bertanya mengapa Egg ingin saudaranya mati. Egg lalu menceritakan bahwa saat dia masih kecil, Aerion sering datang ke kamarnya di malam hari dan meletakkan pisau di antara kakinya, sambil mengatakan kalau saudaranya terlalu banyak. Aerion ingin menjadikan Egg sebagai adik perempuannya dan kemudian menikahinya. Menurut Egg dan Daeron, Aerion adalah monster dan banyak melakukan keburukan. Sebelum Daeron kembali ke kastel, dia lalu mengajak Dunk berbicara empat mata. Daeron mengatakan kalau dia memimpikan Dunk, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dalam mimpinya itu, Daeron melihat Dunk, api, serta naga yang mati. Hewan buas besar dengan sayap yang besar, hingga bisa menutupi padang rumput. Hewan buas itu jatuh di atas Dunk, tapi Dunk masih hidup dan naga itu yang mati. Dahulu klan Targaryen adalah penguasa naga, tapi sekarang naga-naga itu pergi dan klan Targaryen masih berada di Westeros. Setelah mengatakan semua itu, Daeron lalu meminta maaf karena sudah menuduh Dunk menculik Aegon. Setelah itu, Daeron kemudian segera pergi dengan rasa bersalah. Selanjutnya, saat Dunk pergi ke tempat bekas pertunjukan boneka, pria pandai besi tiba-tiba muncul dan memberitahukan kalau Tanselle menitipkan perisai Dunk padanya. Pandai besi itu juga memberitahukan kalau Tanselle sudah pergi ke Dorne. Tanselle melukis perisai itu seperti yang Dunk inginkan. Pandai besi itu juga sudah mempertebal perisai Dunk, sehingga membuat perisai itu lebih kuat. Dunk lalu bertanya, berapa harga perbaikan perisai itu? Namun pria pandai besi itu mengatakan, kalau Dunk hanya perlu membayar 1 tembaga. Keesokan harinya Dunk pergi menemui para kesatria yang akan berada di sisinya. Ser Robin yang ikut serta mengatakan, kalau dia bersedia mati sebagai pelayan setia raja, tapi saat raja menentang para dewa, maka dia akan melawan raja. Dunk lalu mengucapkan terima kasih pada mereka dan juga kepada Stefan karena sudah membawa mereka. Namun Lionel mengatakan kalau orang yang membawa mereka adalah Egg. Selanjutnya Dunk dan para kesatria lainnya datang ke arena turnamen. Tidak lama kemudian, para kesatria penuduh juga menyusul mereka termasuk para Kingsguard. Sementara itu, Maekar dan Aerion datang dengan sudah memakai baju zirah mereka. Melihat para kesatria itu, Raymond lalu bertanya, mengapa kesatria di sisi Aerion hanya 6 orang? Dunk berpendapat kalau Aerion mungkin belum menemukan orang ketujuh. Namun hal itu terbantahkan dengan kedatangan Stefan. Ternyata Stefan akan bertarung di sisi Aerion untuk melawan Dunk. Alasan Stefan melakukan hal itu karena dia ingin Pangeran Aerion menjadikannya seorang lord. Raymond tentu saja sangat kecewa dengan keputusan Stefan itu, karena Stefan sudah menukar kehormatannya dengan gelar bangsawan. Tidak ingin mengikuti jejak Stefan, Raymond akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi pengawalnya. Dengan berpindahnya Stefan ke sisi Aerion, Dunk terpaksa harus mencari 2 orang kesatria lagi. Raymond lalu menghampiri Dunk dan meminta Dunk menjadikannya seorang kesatria. Lionel setuju dengan keputusan Raymond. Lionel mengatakan, kalau kesatria manapun bisa menjadikan orang lain sebagai kesatria. Karena Dunk akan pergi mengikuti persidangan, Lionel lah yang menggantikan Dunk untuk mengangkat Raymond menjadi kesatria. Selanjutnya, Dunk mengatakan pada Lord Ashford kalau mereka akan bertarung 6 lawan 7. Namun Lord Ashford menolaknya, dan jika Dunk tidak bisa mendapatkan 1 kesatria lagi, maka dia akan dinyatakan bersalah. Dunk lalu meminta sedikit waktu untuk mencari kesatria ke-7. Dunk pergi ke tengah arena dan memberitahukan pada orang-orang tenang Ser Arlan dari Pennytree. Dunk mengatakan kalau Ser Arlan adalah orang yang baik dan menjadikannya seorang kesatria. Ser Arlan tidak hanya mengajarkannya menggunakan pedang dan tombak, tapi juga tentang kehormatan serta membela orang yang tidak bersalah. Walaupun Dunk bukan keturunan Ser Arlan, tapi dia selalu mengikuti teladannya, seperti anak-anak yang mengikuti orang tuanya. Setelah memberitahukan hal itu, Dunk lalu bertanya, siapa yang akan berdiri dan bertarung di sisinya? Tidak lama kemudian, seorang pria tiba-tiba berdiri dan malam menertawakan Dunk.
Namun Dang tidak menyerah dan kembali memotivasi orang-orang. Dang bertanya kepada mereka, apakah keberanian telah meninggalkan bangsawan Westeros, dan apakah tidak ada kesatria sejati di antara mereka? Tidak lama kemudian, Baelor akhirnya datang dengan menunggangi kuda dan memakai baju zirahnya. Secara mengejutkan, Baelor lalu mengakan kalau dia akan bertarung di sisi Dang. Hal itu tentu saja membuat Dang sangat terkejut. Sementara itu Maekar mempertanyakan keputusan Baelor karena memihak Dang yang telah menyerang Aerion. Namun Baelor mengatakan kalau Dang hanya melindungi orang yang tidak bersalah layaknya kesatria sejati. Let the gods decide if he was right or wrong. Ah!